Hello, welcome to Bro and Sip, obrolan seru IMM Visip. Oke, kita nih lagi ada kegiatan podcast bincang santai mengenai internasional kelas nih. Oke, sebelum itu perkenalkan dulu nih, saya nih saya Rehan Zaki Sregar dan ini saya sebagai host dalam kegiatan podcast hari ini. Nah, jadi kakak yang paling kiri nih siapa nih namanya? Boleh perkenalan? Saya Mita Budayana. Saya dari program seni Universitas. Oke, nah penasaran kan siapa nih tiga-tiga nih? Itulah. Oke, boleh kita perkenalan dulu ke siapa nih? Sweet dulu enggak deh? Sebut dulu. Sweet dulu. Oke. Tandem kali ya. Dah, abang ini menang. Oke, dari abang ini dulu. Oke, perkenalan dulu Bang. Halo teman-teman, Oke. perkenalkan nama saya Farel Islami Octavio. Kalian bisa manggil saya Farel. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, Prodi Ilmu Komunikasi, semester 1, kelas internasional. Oke. Salam kenal. Oke, kira-kira mirip gak? Oke, dari sebelahnya. Hai guys, nama saya Mita Salatanisa, biasa dipanggil Titi. Saya dari Oke. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas internasional semester 3. Oke, Salam kenal guys. Salam kenal semuanya. Oke, dari kakak yang sebelahnya. Halo semuanya, kenalin nama aku Nasmi Aurelia, biasa dipanggil Nasmi, dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, kelas internasional. Salam Oke. kenal ya. Nah, gimana nih kabarnya semua nih? Sehat lah ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Oke, alhamdulillah semuanya ya. Oke, berarti nggak ada kayak misalnya sakit perut atau gimana nggak lah ya? Sakit hati mungkin Oh, ya. sakit hati. Oh, Lagi ngambek. Yang sabar jangan sakit ya. hati, Ya, jangan lagi sakit hati ya sehat. boleh. Karena kita masa remaja ini harus memang meraih kesuksesan. Iya, benar. Ya, nggak boleh sakit hati. Sakit-sakit itu dulu memang, tapi. sakit hati itu memang pasir semuanya. Iya. Pasir. Oke. Beda ya galau-galau ya. Beda ya. Kita nih anak-anak muda nih nggak boleh saling bernadia ya. Iya. Waduh, pernah dia jadi stres ya? Jadi kita tuh emang hidup ini harus emang happy, harus juga memang apa ya ibaratkan itu ya hidup ini memang harus penuh ketawa. Tapi Iya. kalau misalnya ketawanya nggak jelas itu kita harus butuh obat. Hidup lo seperti Larry ya. Iya, oke. Berarti ada hidup putihnya berarti. Ya. Nah, jadi inilah dari kakak-kakak serta dari abang-abang internasional kelas nih ada dari FISIP, ada juga Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Iya. Oke. Nah, jadi di sini sedikit mau bertanya nih perihal internasional kelas. Jadi, apa sih alasan dari abang-abangnya serta kakak-kakak ini alasan masuk di internasional kelas itu karena apa? Siapa dulu nih? Nah, dari abangnya dulu. Oh, Pak. kenal sendiri laki-laki Iya. ya? Curang Kita lah berdua nih, laki-laki. Kita berdua nih ya? Kalau Oke, boleh. alasan Farel sendiri simpel sih bang. Oh, simpel lah. Kenapa saya memilih kelas internasional karena juga kan saya pribadi suka berbahasa Inggris, jadi saya masuk kelas internasional mau memperlancar bahasa Inggris saya di sana. Oke. Dan kalau dari pandangan Farel, kelas internasional ini pasti banyak menguntungkan dibandingkan kelas biasanya. Kita juga dapat lingkungan yang baru, lingkungan yang berbeda dengan reguler juga kan bang. Terus juga internasional ini pasti dilengkapi fasilitas yang lengkap. Lalu di internasional Farel bisa menyeimbangi Oke, diri beradaptasi Farel ya? ya beradaptasi dengan baik di kelas ini kayak
supaya kedepannya itu lebih lancar lagi bahasa Inggris gitu sih Bang. Oke, boleh dari kakaknya? Kalau dari saya sendiri sih utamanya memang ingin lebih mempelajari bahasa Inggris. Namun tuh saya kenapa masuk kelas inter karena saya mau nemu ini nih kayak teman-teman yang bisa diajak untuk ngomong bahasa Inggris. Oke. Karena kan di kelas internasional tuh kita full English ya biasanya. Full English, ya. Dan juga saya lihat tuh dari cutting-cutting tuh banyak benefit-benefit yang mereka dapatkan dari kelas internasional gitu. Oke nih, dari kakak ini, Kak Nazmi tadi? Iya, kalau dari aku sendiri ya Bang, karena kemarin waktu pendaftaran itu juga dijelasin Oke. benefit-benefit dari kelas internasional ini ada banyak. Salah satunya misalkan kita bisa KKN internasional dan juga bisa pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Jadi kan Oke. relasi kita tuh nggak sekedar hanya di dalam negeri aja Dalam Bang. negeri ya, internasional Jadi kita juga bisa ya. punya relasi itu internasional luas Oke. gitu. Jadi pengalaman baru sih Bang. Berarti orang Indonesia ini bisa kemana-mana lah ya, entah Iya. ke Arab Saudi, entah ke Melalui Amerika, kelas boleh internasional. Semoga ya lah. Arab Saudi amin ya. Sekalian umroh lah berarti ya. Sekalian umroh ya. Oke. Mau nanya juga nggak, kayak gimana sih perasaan kalian bisa joining di international class? Oh ya, dari abangnya dulu nih tadi. Perasaan ya. Perasaan pribadi. Perasaan gimana Ya. masuk internasional? Awalnya senang sih memang. Senang ya? Ya, cuman kalau mengikuti kelas seiring berjalan waktu kayak agak berat, Oh, ya beratnya jujur gimana agak tuh? berat. Beratnya ya itu karena semua pembelajarannya itu memakai berbahasa Inggris Oh, gitu. full English ya? Ya, justru juga di soalnya juga bahasa Inggris, mau Oke. nanya juga bahasa Inggris memang nggak ditetapkan buat bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga boleh, cuman kan diprioritaskannya bahasa Inggris seperti itu, Bang. Tapi itulah pentingnya tuh bahasa Inggris itu memang di dunia kerja ya, Bang? Ya, benar kan? Di beradaptasi. Penting banget sih kalau menurut Farel. Oke, ini dari kakak tadi Kalau dari saya sendiri sih senang banget ya bisa masuk kelas internasional karena dari awal itu saya juga udah nargetin nih harus masuk kelas inter. Terus juga bersyukur pastinya kayak saya mendapatkan banyak pengalaman yang nggak saya dapatkan dari kelas reguler biasanya gitu. gitu. Oke, dari kakaknya? Mungkin kalau tadi Farel katanya Iya. senang, kakaknya senang banget. Kalau aku pribadi kayak campur aduk ya Bang. Karena- Senang kali ya, Iya. senang kali. Campur aduk ya. Kali atau kayak waduh gitu ya. Oke. Karena ya campur aduk karena memang satu sisi senang bersyukur juga punya pengalaman Alhamdulillah, baru. ya Allah, Iya, gitu ya. Alhamdulillah punya pengalaman baru, punya Oke. cara belajar yang baru. Betul, betul. Tapi satu sisi kita juga harus lebih berjuang lagi nih karena Iya, kita ada di bener. kelas internasional. Iya, benar. Mungkin ada beberapa mata kuliah yang harusnya kita udah paham, Betul, tapi betul. kita harus mempelajari lebih dalam lagi Iya. gitu. Jadi ya Kembali campur belajar. aduk lah ya. Oke, jadi itulah tadi perasaannya tadi ya, memang di masa internasional tuh ya. Berarti kalau misalnya ini, jadi kan dulu nih dari PT dulu ya semester 3 nih kan. Iya. Nah, itu perbedaan antara reguler dengan internasional itu apa? Perasaan bedanya itu? Bedanya Ah. mungkin yang pertama pasti sistem pembelajarannya itu beda ya. Oke, Dari sistem pembelajaran. yang reguler tuh biasa kita kayak gunain bahasa Indonesia biasa aja kan. Kalau di kelas inter kita tuh full English lah ibarat kata. Betul. Mulai dari ngerjain tugasnya, ujian, bahkan pembelajaran daily-nya tuh menggunakan bahasa Inggris. Habis itu juga teman-temannya sih beda kayak Teman-temannya. mereka tuh lebih apa ya dibilang ambis nggak ambis sih cuman Oh. kayak lebih mau belajar gitu. Kalau Oke, biasanya oke, di betul. reguler tuh kayak pulang kuliah tuh langsung nongkrong yuk gitu. Ini enggak gitu. Kalau Kayak internasional enggak ya? Elah, pulang langsung Pulang. what's your name? Gitu-gitu ya. kita, Oh, gitu. Iya. Itu bisa Oke. British-Britishan Oh, gitu ya. British English ya. Oke. Jadi ini saya lihat nih dari kakak-kakak sama abang ini nggak ada apa nih gelangnya apa nggak gelang sih apa namanya kalung ya? Ini ya, Nah, itu kalungnya. dari FEB kok bisa dapat itu? Itu gimana ceritanya? Ini kami buat karena disuruh dosen sih kayak Oh, untuk iya. identitas dan juga di sini ada scan kan. Jadi kalau kami masuk perpus tinggal hitting gitu udah bisa masuk gitu ke perpus sebagai identitas Berarti sih. identitas dari masuk kelas harus memang pakai ini loh ya, Iya, badge itu ya. supaya tahu gitu anak internasional. Oke, berarti dia ini kakak sama abang ini menyusul lah berarti Ya, menyusul Iya. karena masih semester Masih 1 magang. nih. Baru. Oke, Nah, next mau nanya sama yang kelas internasional nih. Kira-kira kalau di kelas internasional tuh ada harus punya basic bahasa Inggris atau gimana? Misalnya nggak ada yang punya basic bahasa Inggris nih, Betul, jadi Mbak. kalau misalkan di kelas internasionalnya gitu, ada dari kakaknya. oh ya dari kakak dulu. Kalau misalkan cerita harus bisa bahasa Inggris atau enggak, sesuai pengalaman juga ya Bang. Kemarin kita juga sempat melaksanakan sesi wawancara. Itu Oke. juga dosennya langsung yang menilai seberapa mampu kita untuk berbahasa Inggris. Dan sejujurnya bahasa Inggrisku juga nggak yang terlalu lancar gitu ya Bang, tapi alhamdulillah bisa keterima. Dan juga beberapa teman-teman di kelas mungkin ada yang memang sama sekali
masih dari nol nih belajar bahasa Iya, dari Inggrisnya, nol, betul. tapi dia bisa join ke kelas internasional. Jadi kuncinya intinya yang penting mau belajar sih, Kak. Berarti kuncinya itu diri kita ini seperti mobil lah ya, mobil yang masuk SPBU ya. Ya. Berarti dari nol dulu, Iya, nanti dari baru nol langsung dulu. 100 ya. Nah. Oke. Ini dari kakak ini. Ya, kalau di kelas intern itu kita nggak langsung plek harus bisa bahasa Inggris, enggak. Di situ kita tuh belajar, sama-sama belajar. Betul. Bahkan kadang kalau misalnya ada miskom nih atau salah gitu kan bahasa Inggrisnya, ya dosennya tuh ngasih tahu, bukan yang ngejudge gitu, enggak. Jadi kayak semua tuh pada belajar. Ya, kalau basicnya ya mungkin kayak perkenalan diri tuh bisa gitu. Jadi kan bisa sama-sama belajar lebih lagi gitu di kelas internasional. Berarti dia kayak saling menghargai juga lah yang belum pandai Inggris, itu Iya. beradaptasi terus ya berarti ya. Benar-benar saling menghargai, nggak ada yang jatuhin Berarti gitu. antara dosen dan mahasiswa ini saling mensupport lah di dalam kelas itu ya. Benar. Oh, Nggak luar ada yang biasa berarti ya menjatuhkan. internasional lah. Tidak ada yang menjatuhkan. Kalau gitu pun nanti semester berapa masuk juga lah. Boleh kan? Boleh lah. Ya udah, nanti kita dua masuk internasional apa? Internasional kelas aja kak. Oke, Betul, jadi ya. dari abang ini Apanya tuh? tadi perihal tentang kena di internasional ini harus punya basic Inggris nggak? Sudah terjawab semua sama Oh, kawan-kawannya terjawab tadi. semua Iya, berarti. sudah terjawab semua itu. Kalau bisa agak kecil-kecil lah dikit ya Bang. Agak selip-selip. Jadi semuanya dapat gitu. Ya, itu juga sama seperti saya juga kemarin di tes di wawancara dulu, wawancara ditengok keahlian bahasa Inggrisnya dan jujur saya juga nggak terlalu lancar bahasa Inggris dan bahkan saya harus banyak belajar lagi nih untuk bahasa Inggris karena apa yang saya alami sekarang waktu di kelas internasional ternyata masih banyak yang belum ngerti gitu. Kan biasanya kita kan kalau nonton film nih ngerti tuh ikut-ikutin teksnya yang ada di film, terus kita denger lagu, subtitle-nya ya, berarti ya ya? subtitlenya, terus kita denger lagu, kita lancar gitu bahasa Inggrisnya. Tapi beda sekali waktu kita saat mencoba praktek ngomong bahasa Inggris langsung berhadap-hadapan seperti itu. Jadi kalau ditanya harus ada basic Inggris, harus kalau menurut Farel. Harus ya. Minimal pandai berbahasa Inggris saat perkenalan diri. Gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi misalnya kalau memang masih ragu nih mau reguler apa internasional, udah internasional aja berarti ya. Iya. Karena memang udah di situ benefit sama manfaat juga dapat di situ Bang. Bener bang. Sip. Oke. Asli. Jadi pas di international class itu ada nggak sih kayak misalnya lampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS gitu, ada nggak? Kira-kira? Kemarin kalau Farel lihat ada. Ada ya? Bagi yang ada sertifikatnya boleh dilampirkan, bagi yang tidak ada tidak apa-apa. Berarti dia nggak, karena masih pertama lah di FISIP nih ya? Iya, Program masih angkatan pertama. Oke, ini dari kakak yang di apa ekonomi bisnis nih ya tadi ya? Iya, mungkin kalau sertifikat tuh bukan yang syarat khusus harusnya, tapi kalau misalnya untuk penambahan lampiran itu bakalan jadi nilai plus nih supaya nilai kita plus tuh ya? bisa masuk dan Oke. lulus dari kelas internasional. Tapi nggak harus punya sih. Jadi dari kakaknya kemarin ada lampirkan juga? Nggak ada. Oh nggak ada ya? lampiran apa-apa Oke. juga. Cuman memang kalau misalkan ada boleh dilampirkan. Jadi memang sebagai opsional aja nilai tambahan. Opsional ya? Iya. Oke, boleh. Emang luar biasa memang, karena ada kadang rasa iri juga ya. Pengen juga masuk internasional kas jadi. Baru berapa pertanyaan udah langsung, udahlah internasional kas aja lo udah ya. Udah langsung komunikasi ya. Menggebu-gebu ya. Menggebu-gebu jadi. Welcome Bang. Oke. Jadi ini di internasional nih gimana sih sistem pembelajarannya itu? Apakah memang diperketat gitu, apa memang dipaksa gitu, apa gimana? Dari abang ya? Dipaksa gimana nih konsepnya? Ya misalnya kayak di kelas tuh memang harus ya aktif, harus memang bahasa Inggrisnya harus memang dipluskan apa gimana? Itu tergantung dosen yang masuk Oh, sebenarnya. tergantung dosen. Ya, tergantung Oke. dosennya. Ada sebagian dosen mau di dalam kelas itu berbahasa Inggris semua, ada juga sebagian dosen tidak apa-apa tidak berbahasa Inggris, bahasa Indonesia juga santai aja gitu. Yang penting apa yang disampaikan pada ngerti semua yang ada di kelas inter. Berarti di kelas inter tuh memang kayak ibaratkan job sekarang nih ya, lagi santai kawan gitu. Ya, gitu. Oke, dari Kak Titi tadi? Sama sih Sama kayak ya? karena nggak ada dipaksa gitu, cuman kayak dicoba gitu, walaupun dia nggak pandai bahasa Inggris, tetapi setidaknya dia ada nyoba nih ngomong bahasa Inggris dari Betul. dosennya gitu sih. Oke, dari Kak Nazmi nih ya. Kalau untuk sistem pembelajaran, karena aku juga masih baru ya kan Mbak, Iya, betul. masih mencoba buat beradaptasi juga. Jadi sejauh ini nggak terlalu dipaksakan untuk berbahasa Inggris, Oke. cuman ya membuat kita tuh makin termotivasi lah buat Betul, belajar. betul, betul. Kawan-kawanku bisa, dosenku berbahasa Inggris, berarti aku juga harus bisa mengejar mereka Wah, gitu. keren. Boleh lah beli tepuk tangan dulu. Memang luar biasa memang ya international class ini. Tadi kan udah dijelaskan nih perihal kayak lampiran apa sertifikatnya, cara masuknya juga ya, terus alasannya. Nah,
ini boleh dong dari Kak Titi nih nanya, itu perbedaan internasional kelas yang di FISIP sama FEB itu gimana? Mungkin dari fasilitasnya ya. Oh, fasilitas. Karena kan Interfab lebih dulu daripada Interfisip ya. Oh iya, lebih maksudnya dulu ya. kan. Jadi kayak kelasnya tuh kami ada 3, kalau di Interfisip berapa? Berapa? Satu ya? Satu. Jadi perbedaannya hanya di kelas saja lah berarti ya. Iya. Kalau misalnya ruangannya nih sama aja semua ya. Kalau soal ruangannya. Sama ya? Sama. Sama karpet merah juga ya? Paling sama-sama ada TV ya. Ada ada TV, Ada TV ya. AC2 ya? Ah. Ada lampu. Tapi ada sih perbedaannya. Tapi ada perbedaannya memang. Apa tuh? Muka-mukanya. Ya. Kalau sama berarti Kayak berbeda. kalau sama berarti beda mama dong. Sama mama dong ya. Aduh, oke. Tadi kan udah dijelasin nih soal sistem pembelajaran di kelas internasional. Iya. Kalau boleh tahu apa sih ada nggak kayak perbedaan fasilitas dari kelas reguler sama kelas internasional? Boleh dari kakaknya atau sosialnya? Kalau misalkan perbedaan reguler sama inter itu ada. Kalau Iya. dari segi kelasnya ya. Banyak. 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 Oh, banyak. 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 Banyak ya? Banyak. 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 Kalau Oke, misalkan oke. di internasional itu kami tuh kelasnya semi teater. Terus Iya. juga Oh, semi teater. maksimal itu 30 orang di dalam satu kelas. Oh, Di 30 dia orang. nggak tahu kalau di FEB berapa maksimal. Iya, 30. 30. Oh, Iya, berarti jadi bersama kita juga 30. belajarnya itu nyaman gitu dengan fasilitas yang udah disediakan. Oke. Terus juga ruangannya kedap suara ya kayaknya Kedap ya. suara ya? Iya, jadi kita nggak terganggu sama obrolan tetangga lah ya Oh, ibaratnya. alah. Karena kedap suara. Jadi memang Waduh. kita belajar itu di kelas internasional tuh betul, nyaman kalau secara fasilitas. Iya. Tapi kalau misalnya kayak gitu pun bisa lah pindah lah berarti ya. Iya, aman biar banget. nggak mendengar obrolan lain ya. Obrolan tetangga ya. Bisa. Emang bisa. pening memang kalau obrolan tetangganya. Ribu. Bisa nonton TV juga. Iya, Nonton ada TV dan- proyektornya ada situ ya. Proyektornya lengket di situ gitu. Berarti Jadi kayak kalau misalnya nonton film apa bisa juga lah ya. Memang benar-benar kalau internasional kelasnya. Oke, internasional kali ya. Berarti Iya. ya masuk situ assalamualaikum langsung umroh gitu ya. Iya. Amin. Amin. Oke. Nah, jadi nih pertanyaannya itu. Jadi untuk di internasional nih, di internasional kelas itu ada nggak perbedaan harga biayanya itu? Misalnya kalau regulernya segini, internasional kelas itu segini, ada nggak kira-kira? Dari awal udah dikasih tahu nggak ada perbedaannya. Oh nggak ada ya. Oh berarti sama semua reguler dan internasional kelas. Begitu juga di FEB juga gitu ya? Iya, sama, tidak ada penambahan biaya apapun. Oke, jadi kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi jangan takut gitu masuk internasional kelas, karena nanti kan banyak di pikiran orang nih kadang internasional kelas ini kelasnya mewah, pasti ada penambahan kayak berapa juta, berapa triliun, miliar segala macem lah gitu ya, atau tambah 1000 gopek gitu ya. 1000 gopek ya. Oke, jadi gitulah untuk bincang-bincang kita perihal tentang internasional kelas. Jadi udah gak usah ragu-ragu untuk teman-teman semuanya, mau di rumah, di kos-kosan, di mana lagi di kafe, di warkop, di mana lah pokoknya. Itu jangan takut untuk masuk ke internasional kelas, karena kita tadi kata abang-abangnya juga sama kakak-kakak itu tidak terlalu dipaksa untuk bahasa Inggris gitu. Jadi kita sama-sama saling belajar untuk meraih kesuksesan di depan dan juga untuk meraih kesuksesan di FISIP UMSU. Apa slogan dari FISIP UMSU tuh? Oh ya, ada FEB juga. Oke. Nah, sama juga sukses di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi kira-kira nih slogan dari IMM apa FISIP? Apa namanya? FISIP 1 ya? FISIP 1, FISIP is the best. Oke, boleh sama-sama ya. Kakak juga ikut ya? Enggak apa ya? Iya, Pak. Oke, coba ya. FISIP. Iya lagi. FISIP 1. FISIP 1, FISIP is the best. FISIP 1. FISIP 1, FISIP is the best. Oke, dari FEB gimana? Sama deh. Oh, sama ya? Oke. Ada perbedaannya ya? FEB FEB 1 FEB the best. Oke. Nah, tapi kita di sini kan tentang perihal podcast di tahu lah nih IMM FISIP lah kan. Tahu. Jadi itulah di IMM FISIP ini kita memang ada beberapa kayak acara podcast lah mengenai international class atau hal lain gitu. Nah, jadi untuk teman-teman nih stay tune terus nih di podcastnya kita di PK IMM FISIP UMSU, boleh di YouTube ataupun di Instagram gitu. Jadi boleh di share, boleh di komen dan like juga. Oke, baik, tadi kita udah memaparkan semua dari pertanyaan yang memang apa ya bikin orang bingung lah apa tentang international class itu gimana ya. Bikin bertanya-tanya. Iya, bikin bertanya-tanya, kepo gitu ya. Oke, baik.
boleh dong diminum dulu nih. Karena kita capek ngomong jadi ya. Sabar dulu. Ini teman-temannya mau semua nih. Oke. Kak, minum kak. Oke, baik. Oke, baik. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.